Perkenalkan, nama saya Ricardo Sinulinga dengan nomor induk mahasiswa 2005-12-04-078, berasal dari S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya ingin memenuhi kewajiban saya dalam mata kuliah jaringan komputer, dan kesempatan ini juga saya ingin mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan menjelaskan tentang pendahuluan jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain dan saling berbagai sumber data. Selanjutnya, sejarah singkat jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer ini dimulai dari lahirnya suatu konsep jaringan komputer di tahun 1940-an di Amerika Serikat yang digagas oleh suatu proyek pengembangan komputer di Lab Bell dan grup riset di Universitas Harvard. Nah, di dalamnya ini juga ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kelebihan dari jaringan terpusat. Jaringan terpusat sendiri memiliki kelebihan efisiensi sumber daya, baik informasi maupun perangkat sistem. Yang kedua, ada menghindari kelengkapan data. Dengan terpusatnya data dan informasi, maka tidak semua orang bisa mengelolanya, sehingga tidak ada data yang sama. Terus yang ketiga, ada kemudahan untuk penganalisian serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya. Yang keempat adalah optimalisasi dan efisiensi yang rendah yang diperlukan untuk perawatan sistem. Nah, selanjutnya kelebihan dari jaringan terdistribusi. Yang pertama, ada penghematan biaya. Yang kedua, ada peningkatan tanggung jawab serta pengeluaran biaya, karena sifat pengembangan ini terbuka sehingga memperkecil biaya kebutuhan untuk pengembangan. Kemudian ada peningkatan kepuasan pemakai, dan yang terakhir ada kemudahan pencadangan ketika terjadi suatu musibah seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Apa sih keuntungan penggunaan jaringan komputer ini? Keuntungan dalam penggunaan jaringan komputer ini, yang pertama ada penggunaan bersama peralatan data, program, dan informasi. Yang kedua adalah salah satu media tanpa pulsa atau tanpa token. Jadi kita bisa meminimalisir biaya-biaya yang sangat mahal untuk dalam menggunakan jaringan komputer. Terus yang ketiga, ada sistem informasi yang terintegrasi. Jadi ketepatan waktu yang diperlukan itu tidak lama. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang jenis jaringan komputer. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang PAN. Personal Area Network ini merupakan jaringan komunikasi satu perangkat lain dengan perangkat lainnya dengan jarak yang sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. Untuk jaringan PAN ini merupakan titik akses dari perangkat pribadi kita seperti komputer, telepon, TV sistem, keamanan rumah yang berbasis komunikasi data, serta perangkat komunikasi publik seperti internet. Kontrol dari jaringan PAN ini dilakukan dengan otoritas pribadi, dan untuk teknologi yang digunakan sendiri adalah ada WAP, Wireless Application Protocol, dan Bluetooth. Jaringan PAN ini dihubungkan melalui perangkat keras bus yang ada pada komputer seperti USB dan firewire. Untuk kegunaan jaringan PAN sendiri menghubungkan perangkat komputer sebagai media komunikasi antar perangkat itu sendiri. Selanjutnya ada Local Area Network, merupakan bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas. Biasanya diterapkan untuk jaringan komputer rumahan, laboratorium komputer di sekolah, dan di kantor. Media yang digunakan sendiri dapat berupa kabel UTP atau BNC maupun wireless sendiri. Keuntungan Local Area Network ini sebagai berikut. Yang pertama, ada saling bertukar file. Yang kedua, ada pengamanan data dalam bentuk backup dan dapat disimpan dalam beberapa komputer backup. Kemudian dapat dibuat sistem client server sehingga penggunaan dan manajemen data terpusat. Kemudian ada media komunikasi antara pengguna tanpa pulsa yang sudah kita jelaskan di awal. Kemudian ada sebagai media monitoring dan maintenance dengan sistem remote.
dan dapat dihubungkan ke internet sehingga seluruh komputer dalam jaringan dapat mengakses internet bersama. Dan yang terakhir dapat saling berbagi sumber daya dalam satu proses. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network. Ini sendiri merupakan gabungan dari LAN dengan skala yang lebih besar, dan juga MAN ini juga memiliki kisaran area sekitar 10-50 km. Nah, umumnya MAN ini merupakan beberapa dari LAN yang saling terhubung. Media yang digunakan idealnya menggunakan wireless atau kabel serat optik. Namun, untuk menghubungkan biasanya memanfaatkan media komunikasi umum yang sudah ada. Menggunakan jaringan metropolitan, perusahaan lembaga tertentu dapat dengan cepat dan dengan mudah memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Kemudian ada jaringan komputer Wide Area Network. Ini merupakan bentuk jaringan komputer dengan skala yang sangat besar, berupa jaringan komputer antar kota, pulau, negara, bahkan benua. WAN sendiri merupakan kumpulan dari LAN dan MAN yang saling terintegrasi. Jadi bisa kita katakan WAN ini adalah bagian-bagian dari LAN maupun MAN sendiri. WAN ini merupakan pertukaran data dengan komunikasi itu antara pengguna lebih cepat, tepat, dan murah. Karena tadi tidak membangun infrastruktur yang besar, hanya perlu perintegrasian saja. Pada implementasinya, WAN sendiri menggunakan berbagai teknologi canggih seperti satelit dan gelombang elektromagnetik, dan juga menjadi pemicu terciptanya teknologi transfer data kecepatan tinggi seperti ISDN dan DSL. Juga teknologi stasiun bumi mikro VSAT. Kumpulan dari berbagai WAN ini akan membentuk internet working atau internet yang kita kenal pada saat ini. Nah, kemudian ada jaringan komputer berdasarkan konfigurasinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah peer-to-peer. Peer-to-peer ini merupakan sistem yang banyak digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, dan tiap kedudukan komputer memiliki kedudukan yang sama dan tidak memerlukan server. Tiap komputer dalam jaringan ini dapat menggunakan perangkat printer bersama dengan sistem printer sharing yang biasanya bisa kita lihat dan kita ketahui di perkantoran. Kemudian ada client server. Ini biasanya juga sering digunakan dan sangat banyak digunakan pada saat ini dengan jumlah komputer yang sangat banyak, di mana terdapat satu atau lebih komputer yang dijadikan sebagai server. Server ini dapat dibedakan berdasarkan tugas dan fungsi, seperti data server, email server, proxy server, web server, dan lain-lainnya. Jadi ini merupakan skala yang besar juga, yang biasanya ini juga bagian untuk menghubungkan dari LAN maupun MAN dan akhirnya nanti membentuk WAN. Kemudian kita akan masuk ke dalam topologi jaringan. Nah, di dalam topologi jaringan ini kita mengenal pengertiannya dulu. Pengertian dari topologi jaringan ini adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasi. Pemilihan topologi jaringan ini didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, serta pengguna ataupun yang bisa kita kenal sebagai user. Yang pertama ada topologi bus. Ini sendiri merupakan topologi jaringan yang paling sederhana. Seluruh komputer terhubung pada satu jalur transmisi induk yang sama, yaitu kabel koaksial. Seluruh aliran informasi akan melalui jaringan induk ini akan melewati beberapa terminal yang dilaluinya. Tiap-tiap informasi yang dikirimnya memiliki alat dan tujuan yang akan disesuaikan pada saat informasi tersebut melalui sebuah terminal. Nah, apabila tujuan ini sesuai, maka informasi akan diterima dan proses terminal tersebut. Sedangkan jika tidak sesuai, maka informasi tersebut akan diabaikan dan selanjutnya disesuaikan dengan terminal berikutnya. Kemudian ada topologi ring. Sistem dari kerja dari topologi ring sendiri hampir sama dengan topologi bus, sehingga titik terminal dihubungkan pada kedua titik yang berdekatan. Dalam topologi ring, informasi berputar untuk sampai tujuan.
Media koneksi yang biasanya digunakan adalah kabel UTP. Kelemahan dari topologi ini sendiri adalah apabila kabel putus di satu titik, maka sangat mempengaruhi kinerja jaringan. Selanjutnya ada topologi star. Dalam topologi star sendiri, tiap terminal atau jaringan akan terhubung pada sebuah perangkat yang disebut sebagai switch atau hub. Switch sendiri berfungsi sebagai pusat pengatur lalu lintas data. Terminal yang akan mengirimkan informasi data ke terminal lain harus melalui switch atau hub dulu, yang kemudian akan dikirim ke dalam terminal tujuan. Media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP atau 10-100 maupun 1000 BSD. Baik, dalam topologi mesh ini, semua titik terminal akan saling terhubung dengan titik yang lain, sehingga membentuk jaringan yang kompleks. Keuntungan topologi ini adalah sangat kecil kemungkinan terjadinya kemacetan atau gagal koneksi, serta kerugian dari topologi ini merupakan mahalnya biaya pemasangan karena tiap titik terminal pada jaringan saling terhubung. Pada implementasinya sendiri, untuk mengenakan biaya pemasangan biasanya tidak semua titik terminal. Kemudian yang terakhir ada topologi tree. Pada topologi tree ini, sebuah komputer atau terminal akan dijadikan sebagai akar pusat, tingkatan paling atas dari sebuah hierarki yang kemudian akan dihubungkan ke satu atau lebih titik terminal lain yang akan satu tingkat lebih rendah di bawahnya. Tingkat kedua dengan hubungan point to point antara masing-masing simpul tingkat. Jadi konsep ini seperti konsep pohon. Jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan sampai ke cabang-cabangnya. Jadi konsep ini lebih seperti konsep pohon. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, pemaparan, dan perkataan, bahkan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.